Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran tematik tema 3, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Di video ini kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Materi tentang yang pertama, teks percakapan iklan, teks percakapan keragaman budaya, penyakit pada organ pencernaan. 3 materi ini kita akan bahas di video ini. Lihat kan? Di sini Bapak akan menampilkan teks percakapan. Kalian boleh simak dan dengarkan. Apakah kamu pernah melihat iklan tentang imbauan menjaga kebersihan? Iya, yang ada adegan anak main sepak bola itu kan? Benar, itu bintang iklannya artis cilik, tetapi ia juga gemar bermain sepak bola. Menurutmu, mengapa pesan untuk menjaga kebersihan disampaikan dengan adegan sepak bola? Ya, karena sepak bola kan identik dengan permainan di lapangan, sementara lapangan itu kan identik dengan tempat kotor. Oh, jadi maksudnya kita boleh bermain sepak bola, tetapi harus tetap menjaga kebersihan. Benar, makanya di iklan itu diceritakan anak-anak mandi setelah bermain sepak bola. Begitulah percakapannya, sudah disimak. Jadi pada percakapan ini, Rasti ini sedang menyampaikan hasil identifikasi iklan yang dia lihat di media televisi. Rasti menyampaikan bahwa menjaga kebersihan itu harus dalam kondisi bagaimanapun. Ketika kita bermain sepak bola, kita juga setelah selesai bermain sepak bola harus segera membersihkan diri untuk menjaga kebersihan diri kita. Bisa dipahami ya, itu bagaimana Rasti menyampaikan apa yang dia lihat dari iklan himbauan. Kita teruskan. Bapak tampilkan pengamatan iklan layanan masyarakat di media elektronik. Sebelum lanjut, kalian siapkan dulu buku catatan, kemudian tuliskan ini di buku catatannya. Tulis tema iklan, pemeran iklan, deskripsi iklan, pesan yang disampaikan pada iklan, kemudian ulasan iklan. Silakan simak iklannya, nanti kalian tuliskan poin-poin di sini apa aja isi. Kita simak dulu video iklannya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, mau ngabarin kemungkinan Lebaran Bagus belum bisa pulang. Loh, masa lebaran ndak pulang? Bagus pulangnya nunggu virus corona selesai dulu ya, Bu. Ya makanya kamu pulang sekarang. Di kampung aman kok, Gus. Kalau Bagus pulang sekarang, bisa saja Bagus kena virus dalam perjalanan. Ya tapi kan kamu masih muda. Pasti kamu kuat. Mungkin Bagus kuat, Bu. Tapi kalau Bagus tularin ibu sama tetangga-tetangga gimana? Bagus ya nggak mau lihat ibu sakit. Mohon restu ya, Bu. Ya Allah, semoga virus ini cepat selesai. Izinkan anak saya biar bisa cepat pulang. Iya, Bu. Amin. Hari ini saya belajar berkorban untuk orang tua yang saya sayangi. Nah, itulah contoh iklan layanan masyarakat. Masih belum paham atau belum disimak secara detail, silakan kalian bisa rewind ya ke belakang lagi videonya dimundurkan. Kalau sudah paham, kalian boleh langsung isikan tema iklannya apa, pemerannya siapa saja dalam iklan ini, kemudian deskripsinya apa, deskripsikan iklannya nih menampilkan apa sih, apa yang dibicarakan gitu, pesan apa yang disampaikan, tulis. Ini teh bertujuannya apa sih iklan ini gitu, untuk menyampaikan apa. Kemudian ulasan iklan ini menurut kamu iklan ini gimana gitu ya, tuliskan di sini. Oke, kita teruskan. Ini media elektronik, sekarang kita beralih ke media cetak. Sama seperti yang media elektronik, kalian tuliskan dulu yang ini, kemudian lihat iklan media cetaknya, tuliskan apa yang kamu amati pada iklan media cetak ini. Saya dipahami ya. Kita teruskan. Kita beralih ke pembelajaran IPA. Penyakit pada organ pencernaan manusia. Yang pertama itu ada gastritis. Gastritis merupakan suatu peradangan akut atau kronis pada lapisan mukosa atau lendir dinding lambung. Penyebabnya ialah penderita memakan makanan yang mengandung kuman penyakit. Kemungkinan juga karena kadar asam klorida atau HCl pada lambung terlalu tinggi. Jadi gastritis ini adalah kerusakan pada dinding lambung sehingga menyebabkan rasa sakit yang sangat sakit sekali ya. Itu disebabkan oleh kuman
yang masuk dalam lambung atau kelebihan asam pada lambung. Itu bisa terjadi luka ya pada lambung. Kemudian yang kedua, radang usus buntu. Radang usus buntu adalah penyakit infeksi pada usus buntu. Gejalanya sakit pada perut sebelah kanan bawah. Radang terjadi jika lubang antara usus buntu dan usus besar menaik, tersumbat, lalu tertutup. Penyumbatannya bisa lendir atau benda keras seperti biji terung atau cabai. Karena tersumbat atau tertutup, bakteri dalam usus buntu membuat dinding usus buntu terinfeksi. Untuk menyembuhkannya, biasanya dilakukan operasi, yaitu memotong usus buntu. Baik, kita teruskan. Yang terakhir ada radang dinding lambung. Radang dinding lambung menyerang membran mukus yang melapisi lambung. Gejalanya sulit bernapas, feses berwarna gelap, bercampur darah, dan sakit kepala. Penyebabnya mungkin alergi makanan, alkohol, atau obat-obatan, racun atau bakteri. Pengobatannya dilakukan sesuai dengan penyebabnya, salah satunya dengan diberi antibiotika untuk penyakit radang dinding lambung yang disebabkan oleh bakteri. Radang dinding lambung hampir sama dengan gastritis ya, hanya saja penyebabnya berbeda. Kita teruskan. Bahaya makanan cepat saji. Silakan disimak. Sebuah penelitian terbaru di Inggris menyebutkan bahwa makanan cepat saji atau junk food bisa memberikan efek berbahaya terutama bagi kesehatan anak-anak dan remaja. Penelitian bertaraf internasional tersebut merekomendasikan kepada setiap orang agar sebisa mungkin menghindari makanan cepat saji karena efeknya yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa efek makanan cepat saji bisa memengaruhi berkembangnya beberapa gangguan alergi. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan banyak orang di mana mereka ditanyai tentang asupan makanan tertentu yang menyebabkan efek gangguan alergi seperti asma, radang pada hidung dan mata, serta eksim. Di antaranya melibatkan 181.000 anak usia 6-7 tahun dan 319.000 anak usia 13-14 tahun yang berasal dari 50 negara berbeda. Peserta diminta mengisi kuesioner tertulis tentang apakah dirinya mengalami perkembangan gejala asma, radang, atau eksim. Peserta kemudian ditanyai tentang seberapa sering mereka mengonsumsi makanan tersebut dalam 12 bulan terakhir. Hasilnya penelitian adalah mereka yang mengonsumsi junk food mempunyai hubungan yang signifikan terhadap berkembangnya gangguan alergi. Selain menunjukkan efek makanan cepat saji bagi kesehatan, penelitian tersebut juga menghasilkan bahwa diet tinggi makanan cepat saji tidak hanya berkontribusi terhadap obesitas dan penyakit jantung, tetapi juga meningkatkan risiko asma dan alergi. Nah, itu bahaya makanan cepat saji. Makanan-makanan seperti ini saat ini sangat mudah didapat ya. Sangat mudah didapat di setiap daerah, bahkan di tempat tinggal kalian juga sangat mudah didapatnya. Maka itu kalian harus berhati-hati dalam mengonsumsi makanan agar tidak terjadi penyakit pada sistem pencernaan kita. Boleh memakan makanan seperti ini tapi tidak berlebihan atau tidak dalam jangka waktu yang sangat pendek gitu. Makan ini lagi sejam 2 jam kemudian, bahkan setiap hari, pagi siang sore makanannya junk food. Itu harus dihindari. Efek jangka panjangnya adalah terjadi penyakit yang sangat parah pada sistem pencernaan. Maka dari itu kita harus pilih-pilih ya dalam mengkonsumsi makanan. Baik, kita teruskan. Percakapan keberagaman budaya Indonesia. Pada teks percakapan ini masih berkaitan dengan iklan, hanya saja pada keragaman budaya Indonesia. Mari kita simak. Kita harus bangga dengan keragaman budaya Indonesia yang diminati orang luar negeri. Benar. Bahkan seharusnya kita harus peduli dengan budaya kita agar tidak malu dengan bangsa asing. Masa orang asing menyukai budaya kita, kita justru tidak menyukainya. Bagaimana warga asing bisa mengenal budaya Indonesia ya?
Banyak caranya, diantaranya melalui buku, majalah pariwisata, juga melalui iklan budaya. Oh iya, jadi iklan itu banyak manfaatnya ya, bukan hanya untuk promosi barang dan jasa, tapi juga promosi budaya. Benar, iklan-iklan seperti itulah yang menarik turis asing sehingga mereka datang ke Indonesia dan menaikkan pendapatan negara. Kamu hebat, Melanie. Cara berbicaramu sudah seperti Menteri Pariwisata saja. Terima kasih sudah didoakan. Aku memang bercita-cita menjadi menteri. Semoga cita-citamu tercapai. Oh iya, karena kita sedang bicara tentang iklan, bagaimana kalau kalian membantuku? Membantu apa? Aku sebenarnya belum begitu paham cara mencari kata kunci pada iklan. Kata kunci memiliki ciri-cirinya ya. Biasanya kata kunci itu berkaitan dengan unsur 5W tambah 1H. Apa itu 5W 1H? Pertama ada what. What itu apa? Kemudian ada who, siapa. Kemudian when, kapan. Terus why, mengapa. Kemudian where, di mana. Dan terakhir how, bagaimana. Kalau begitu, jelaskan dengan contoh ya. Baiklah, ayo kita ke rumahku saja. Kita cari contoh iklan di surat kabar. Ayo. Nah, itu adalah percakapan Rasti, Togar, Melanie, dan Ahmad. Mereka membicarakan tentang keragaman budaya. Orang asing di luar Indonesia mengetahui budaya Indonesia karena adanya iklan. Tadi disebutkan iklannya bisa berupa iklan media cetak, media elektronik, majalah ya, atau melalui internet. Maka dari itu, warga asing bisa mengetahui keragaman budaya Indonesia lewat iklan. Kaitan dengan kata kunci seperti yang sudah dijelaskan oleh Ahmad, itu ada unsur 5W 1H. Apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, bagaimana. Ini adalah unsur untuk menentukan suatu kondisi. Kalau di sini iklan berarti menentukan suatu iklan, mengetahui suatu iklan, mengetahui suatu informasi. Itu menggunakan 5W 1H. Jadi pahami ya. Sekarang coba kita praktekkan. Di sini Bapak ada iklan poster ya. Amatilah iklan di samping ini, identifikasikan kata kunci pada iklan tersebut dengan menggunakan pertanyaan 5W 1H. Kalian amati poster ini, kemudian tentukan menggunakan 5W 1H. Jadi kalian tentukan ini kapan acaranya dimulai, siapa yang mengadakannya, bagaimana nanti acaranya, seperti itu ya. Sesuaikan saja dengan informasi yang kalian dapat pada poster ini. Tidak usah diisi semuanya. 5W 1H ini kalau tidak ada jawaban di sini, salah satunya tidak ada jawabannya di sini ya tidak usah diisi ya. Yang ada saja. Bisa dipahami ya. Silakan kerjakan pada buku catatan tematiknya. Itu saja alhamdulillah pembelajaran subtema 2, pembelajaran 5 dan 6, tema 3 sampai sini saja. Mudah-mudahan dipahami dan mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat untuk menjadi bahan belajar kita. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.